terlahir sebagai seseorang yang mampu melihat sesuatu yang tak kasat mata bukanlah menjadi sesuatu hal yang diinginkan oleh pemuda ini. Petaka demi petaka pun muncul akibat keistimewaan dari pemuda tersebut. Dan di dalam kisah ini, peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal diceritakan di dalam kisah yang dipenuhi dengan teror-teror dan kejadian yang sangat mengerikan. Bocah pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat biar lebih akrab lagi dengan saya, boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, Instagram sebuah kisah misteri official, dan ikutin juga akun TikTok kami di sebuah kisah misteri official. Karena banyak video-video yang tidak tayang di channel YouTube Rio Wijaya itu ditayangkan di TikTok sebuah kisah misteri. Ditambah lagi keseruan di TikTok, ini sudah mulai kita mengupload video-video penampakan yang dibagikan sahabat-sahabat misteri. Dan kemarin sempat kita tayangkan video penampakan sosok pocong yang sengaja digantung di lereng gunung, dan konon katanya itu adalah pocong dari si pemilik ilmu rawa rontek. Jadi buruan digaskan follow TikTok sebuah kisah misteri official. Nah, untuk sahabat-sahabat yang punya cerita misteri yang ingin dibagikan biar saya bawakan di sini, sekarang kita menerima cerita melalui WhatsApp. Jadi nomor WhatsApp di bawah ini bisa sahabat hubungi. Cerita boleh dikirim melalui tulisan teks atau dengan voice note. Jadi sahabat bisa lebih gampang lagi, hubungi saja admin, insya Allah direspon di jam kerja ya, jam 9 pagi sampai di jam 10 malam. Dan di video sebuah kisah misteri kali ini, menarik sekali kisah yang dibagikan oleh Mbak Meta yang ada di Jawa Tengah. Nah, jadi saya ingat lagi flashback cerita yang beberapa hari diupload ya dengan tema masih dalam satu suro. Jadi Mbak Meta ini bilang kalau adik kandung dari Mbak Meta yang bernama Bayu ini salah satu kelahiran dari 11 weton tulang wangi. Mbak Meta menceritakan kehidupan keluarga Mbak Meta ini berubah 180 derajat ketika adik Mbak Meta yang bernama Bayu lahir ke dunia ini. Bayangkan, dari Bayu berusia 3 tahun sampai Bayu berusia 15 tahun di tahun 2011, Mbak Meta dan keluarga ini terpaksa meninggalkan rumah pribadi
yang milik ibu bapak Mbak Meta, tempat Mbak Meta lahir, tempat Bayu lahir. Lantaran Bayu ndak betah tinggal di rumah itu. Bayu mengatakan di rumah ini banyak sosok penampakan yang menakutkan. Bayu ndak senang, Bayu takut tinggal di sini. Nah, jadi dari usia Bayu 3 tahun sampai di tahun 2011 Bayu berusia 15 tahun, ibu bapaknya ini, Mbak Meta pun ikut juga berpindah-pindah, milih ngontrak daripada tinggal di rumah sendiri. Dan ngontrak pun juga begitu, sahabat-sahabat. Baru setahun, ndak sampai 2 tahun, Bayu ndak betah, pindah lagi cari rumah kontrakan. Bayu ndak rasa kerasan juga, ketakutan juga, pindah lagi. Dan sampailah di mana di tahun 2011 Bayu, Mbak Meta, ibu dan bapaknya ini pindah, ya ndak hitung lagi lah udah berapa kali Mbak Meta bilang, ini di wilayah Jawa Tengah. Jadi di satu daerah yang lumayan pada permukiman ya di Jawa Tengah, kotanya tidak dapat saya sebutkan. Disitulah Bayu, Mbak Meta, ibu bapaknya tinggal mengontrak di sebuah rumah yang cukup besar. Nah, sekilas Mbak Meta bilang, ya ketika bapak sama ibunya memilih, dah rumah ini aja lah yang kita tempatin karena tidak terlalu jauh dari tempat kerja bapak dan tempat kerja ibu. Mbak Meta sempat bilang kayak gini, ya pesimis lah dengan tampilan rumah tua tersebut. Mbak Meta bilang, bu, ngabisin duit aja, nyapein badan aja pindah ke sini, aku berani bertaruh Bayu ndak bakal betah tinggal di sini. Ibu lihatlah, rumahnya rumah tua, halamannya luas, banyak pohon bambu, serem bu, angker nih pasti Bayu ndak setuju. Nah, jadi untuk menentukan Bayu ini srek atau ndak ya, jadi ada beberapa kriteria ya yang dipilih Bayu. Pertama, rumahnya itu ndak boleh terlalu sepi dari lingkungan. Yang kedua, Bayu harus survei di siang dan di malam hari. Nah, jadi untuk memastikan rumah tua tersebut nyaman ndak untuk ditinggali Bayu, Meta mengatakan ndak bakal betah Bayu tinggal di sini. Tapi sebaliknya, ketika Bayu masuk di siang hari untuk survei, Bayu bilang, adem bu di sini, enak tinggal di sini, aku mau kita pindah ke sini aja. Di situ Meta malah mikir kayak gini, aduh, nih anak betulan ndak bisa berinteraksi atau bisa ngelihat sosok makhluk halus. Rumah sebelumnya bagus, di komplek, mahal loh sewanya, disewa sama bapak. Malah kamu ndak betah, kamu bilang di situ ada hantu, ada jin. Ini rumah yang jelas-jelas apa ya, auranya lembab, gelap, kamu bilang nyaman. Aneh kamu. Meta sempat mengatakan seperti itu kepada Bayu, tapi Bayu menjelaskan kalau rumah itu jangan kita lihat dari segi bangunannya barukah atau apakah, karena rumah itu masalah bidang tanah atau dari tanah asalnya. Jadi sosok makhluk astral itu bukan menempati bangunan yang baru, tapi berasal dari silsilah atau sejarah tanah yang dibangunkan rumah. Kalau rumah tua ini memang bentuknya angker mbak, tapi ini tidak ada apa-apa, adem sekali di sini. Yowes, terserah kamu lah, Meta bilang. Nah, singkat cerita tinggallah Bayu, Meta, ibu bapaknya. Nah, informasi di sini buat sahabat-sahabat, Meta ini dia cuma 2 beradik sama Bayu. Jadi Meta anak pertama perempuan, Bayu ini anak kedua laki-laki. Nah, sebelum masuk ke kejadian misteri yang di rumah tua yang Bayu katakan itu ndak angker, tapi Meta malah menganggap itu angker dan rumah terseram yang pernah mereka tempati, saya akan sedikit menceritakan apa yang dibagikan Meta dari sejarah kelahiran Bayu. Kok bisa dia peka sekali? Selain dia masuk dalam kategori 11 weton tulang wangi, memang ada beberapa keanehan lah ya. Ada beberapa kejanggalan ketika ibu Meta ini mengandung dan ketika kelahiran Bayu diceritakan. Dari tahun 2011 ini mundur ke 15 tahun sebelumnya, dimana ketika ibu Bayu ini mengandung, ibunya itu tidak ngerasa kalau dia ini sedang hamil. Ya, cuman tuh udah 2 bulan lebih mau masuk bulan ketiga, ada halangan. Nah, statusnya pada saat itu ibunya Bayu ini masih dalam program KB. Usia Bayu dengan Meta
ini memang terpaut cukup jauh, selisihnya 5 tahun. Nah, jadi rencana kedua orang tua Bayu dan Meta pada saat itu, ini ketika Meta masuk SD, barulah nanti ada program lagi biar Meta punya adik. Nah, karena kedua orang tuanya ini sama-sama bekerja, jadi memang programnya seperti itu biar ndak keteteran ngurus anak. Tapi Allah di sini berkata lain. Ya, usia Meta 5 tahun yang tadinya ditargetkan 6 atau 7 tahun baru punya adik, ternyata Allah di sini memberikan rezeki duluan. Nah, ibunya ini tidak sadar kalau mengandung Bayu. Jadi pas dicek, dokter bilang ibu ini aneh, masa iya hamil tapi tidak ngerasa, malah masih minum pil KB. Ya, dokter bilang kayak gitu. Masa iya dok? Nah, kalau nggak percaya nih, dilihatin ya hasil USG-nya, ada janin di dalam, dan itulah mengejutkan keluarga tersebut. Nah, dari usia kandungan 3 bulan sampai usia kandungan 6 bulan, ini tidak ada terjadi hal-hal aneh. Tapi masuk di 7 bulan sampai kelahiran Bayu, mungkin ya dalam 1 minggu pasti 2 kali ibunya Mbak Meta ini pingsan karena melihat penampakan sosok makhluk astral. Jadi ada beberapa momen yang dibagikan ketika ibunya Mbak Meta ini mengandung Bayu yang cukup mengerikan. Nah, sebagai informasi di sini ya, ibunya Mbak Meta ini adalah seorang guru. Jadi guru SD yang mana ketika mengajar, biasanya kan kalau ngajar anak SD itu kan penuh riang gembira. Apalagi ibunya ini wali kelas di kelas 4 SD. Ada satu momen ibunya Mbak Meta ini pingsan ketika mengajar. Jadi waktu itu kurang lebih sekitar jam 10, mau naik di jam setengah 11. Yang mana di jam 11 anak-anak SD kelas 4 pada masa itu sudah masuk di jam pelajaran terakhir, dan kebetulan jam pelajaran terakhir itu adalah jamnya ibu Mbak Meta mengajar. Jadi selain dia wali kelas, dia juga guru bahasa Indonesia. Nah, masuklah ke kelas. Jadi ketemulah dengan anak-anak muridnya di tengah jam mengajar. Tiba-tiba saja ada 2 orang anak minta izin mau ke toilet. Ya, diizinkanlah sama ibu Mbak Meta, dan dia mengenal 2 anak ini dikenal sama ibu Mbak Meta. Namanya si A dengan si B, perempuan semua. Nah, diizinkan ke WC, tapi ya beberapa menit anak ini keluar ke WC, pas balik ke kelas, ini kok bertiga. Nah, jadi posisinya yang berdua ini jalan duluan di depan. Nah, anak yang ketiga ini nyempil di tengah-tengah. Jadi kalau dari meja guru, pintunya di sebelah depan, sebelah kiri ya, meja guru itu di pojokan di sebelah kanan. Ketika melihat ke arah pintu, 2 orang anak ini masuk. Kalau dilihat sekilas, ya memang berdua. Tapi kalau dilihat agak sedikit mundur posisinya, itu terlihat ada anak ketiga. Tapi seakan-akan wajah anak itu nyempil di bagian kepala anak yang satu dengan anak yang kedua. Jadi di tengah-tengah, nyelip kayak gitu, jalannya mepet sekali. Nah, pas ditegur sama ibunya Mbak Meta, kamu salah masuk kelas ndak? Itu siapa temen kamu yang di belakang? Ibunya Meta bilang ke anak 2 yang izin tadi, siapa bu? Nah, pas anak-anak ini melihat ke belakang, sontak di situ wajah anak yang di depan ini kelihatan. Ibu Mbak Meta jelas melihat kalau wajah anak itu datar, ndak ada mukanya, putih semua. Sontak di situ ibu Mbak Meta teriak dan pingsan. Jadi ya ketika sadar-sadar, ibu Mbak Meta ini sudah dibawa ke ruang UKS di sekolah tersebut. Bapaknya Mbak Meta yang bekerja di salah satu perbankan ya, pegawai bank yang ada di wilayah itu, ini datang menyusul ke sekolahan, dan ketika ditanya, kenapa bu? Nggak pak, ibu nggak apa-apa. Nah, jadi jam sekolah pun, jam kelas pun udah selesai ya, baliklah ke rumah. Nah, ketika pulang di rumah, baru ibunya Mbak Meta menceritakan kalau dia melihat ada anak SD yang wajahnya datar. Nah, itu di usia kandungan masuk 7 bulan. Jadi ada satu lagi kejadian yang tak kalah mengerikan. Ketika ibunya Mbak Meta, bapaknya Mbak Meta sama Mbak Meta ini habis main-main ke rumah ibu dari bapaknya Mbak Meta, nenek sebelah bapak dari Mbak Meta. Jadi mereka ini pulang kisaran jam setengah 8 malam. Kandungan ibu Mbak Meta
kandungan bayu lah jatuhnya di sini ya, itu masuk di usia kandungan 8 bulan. Nah, jadi karena capek, keringatan, gerah lah, ibu Mbak Meta pun mandi. Yang mana rumah tempat tinggal Mbak Meta, rumah asli kepunyaan ibu bapak tempat Mbak Meta lahir, ya itu kamar mandinya ada 2, sahabat-sahabat. Pertama, kamar mandi itu ada di kamar ibu bapaknya, yang kedua itu ada di belakang. Jadi kamar mandi umum lah jatuhnya. Nah, ketika ibunya Mbak Meta mau mandi, ini bapaknya lagi mandi. Ya diketok-ketok, tapi bapaknya tidak dengar. Nah, lantas ibunya Mbak Meta ini udah merasa lengket badannya. Mau buru-buru cepat istirahat, mau tidur lah. Jadi memutuskan untuk mandi di kamar mandi belakang. Nah, ketika selesai mandi, Mbak Meta pada saat itu di kamar, pas kamar Mbak Meta itu bersebelahan dengan kamar ibu bapaknya. Pas ibu Mbak Meta selesai mandi, dia ngaca, ya ngaca, ngeringin rambut. Ini udah pakai baju nih ya, kandungannya udah besar. Jadi posisinya lemari tempat ibu Mbak Meta ngaca, di samping lemari itu pintu kamar mandi. Nah, di sampingnya lagi atau di tembok sebelahnya itu pintu keluar masuk kamar. Jadi posisi ibu Mbak Meta ini sedang ngaca lah ya, sedang benahin rambut tapi nggak nyisir karena usia kandungan 8 bulan itu kan pamali. Kalau mandi malam itu rambutnya disisir. Jadi disikat pakai jari lah kayak gini karena dia keramas ya. Sambil dikeringin pakai tangan, terdengar suara pintu kamar mandi itu kebuka. Tek, mek, dipikir ibu Mbak Meta itu bapaknya. Karena pandangan ibu Mbak Meta ini kan fokus ke kaca. Ya, ngeliat cermin. Sedangkan pintu kamar mandi itu pas di sebelah kamar mandi. Kalau kita ngelihat lurus kayak gini, otomatis nggak kelihatan siapa yang keluar dari kamar mandi. Nah, ketika pintu itu sudah terbuka lebar, terpintaslah di belakang tubuh ibu Mbak Meta yang sedang ngaca, itu ada sosok yang ikut berdiri ngaca. Tapi itu bukan bapak Mbak Meta, melainkan sosok pocong berdiri pas di belakang ibu Mbak Meta. Wajahnya itu udah keriput kering kayak mumi, tapi sorot matanya itu tajam, putih, nyorot, dan itu sangat mengerikan sekali. Nah, jadi ketika melihat di kaca itu sudah jelas perwujudannya. Ketika dia noleh ke belakang, sosok itu ada berdiri di belakang ibu Mbak Meta dengan bau yang sangat menyengat sekali. Tapi sosok itu tidak lama berdiri. Ketika ibu Mbak Meta, "Pak, tolong, tolong!" Sepintas saja bapak Mbak Meta ini baru membuka pintu kamar mandi, keluar, dan sosok itu menghilang. Nah, itu 2 kejadian yang ya cukup mengerikan dan paling mengerikan lah yang dialami ibu Mbak Meta ketika mengandung bayu. Jadi kejadian-kejadian lain banyak. Kalau mendengar suara kuntilanak, lagi tidur, kakinya digelitikin, selimutnya ditarik, itu sering. Nah, jadi mau masuk di usia kandungan 9 bulan. Karena semakin dekat dengan kelahiran, semakin rentan gangguan. Jadi mereka ini konsultasi dengan orang pintar yang direkomendasikan oleh keluarga lah jatuhnya. Jadi si Aki, kita katakan di sini, si Aki mengatakan, Wis, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Kalau kalian khawatir, kalau sosok-sosok yang mengganggu ibu dari anak yang dikandung ini itu akan mengganggu kandungannya, malah sebaliknya. Malah semakin rentan gangguan itu datang, janin yang ada dalam kandunganmu itu semakin kuat, bukannya semakin lemah. Loh, kok bisa kayak gitu? Pertanyaan ibu bapak dari Mbak Meta. Yo, karena kita tunggu saja nanti kelahiran anakmu. Kalau kurasakan anakmu ini ada sesuatu yang berbeda dengan anak pertamamu. Nah, itulah ternyata akhirnya pas di salah satu 11 weton tulang wangi. Dan tibalah dimana saat hari yang dinanti-nanti, hari kebahagiaan keluarga tersebut sekaligus hari kecemasan dalam keluarga tersebut. Bayangkan, anak yang dikandung ya, anak yang akan lahir ini sudah diprediksi memiliki kemampuan supranatural. Diganggu sama makhluk gaib bukannya lemah, malah janin itu kuat, dan dikatakan pula nanti kelahirannya akan ya agak sedikit ada unsur-unsur magis atau horornya lah. Jadi kesenangan pihak keluarga bercampur cemas. Apa sih yang akan terjadi? Ini pecah ketika bayu lahir. Alhamdulillah
tidak terjadi satu hal apapun di kelahiran Bayu. Tidak ada apa-apa, bahkan gangguan-gangguan kecil aja tidak ada. Alhamdulillah diberi kelancaran. Namun setelah Bayu lahir, di setiap 1 bulan sekali, di hari kelahiran Bayu, kecemasan demi kecemasan terjadi sampai Bayu berusia 3 tahun. Bayangkan, di setiap hari kelahiran Bayu, di setiap 1 bulan sekali, Bayu lahir pada tanggal 18. Jadi di setiap bulan di tanggal 18, Bayu ini pasti demam tinggi, kayak anak kena step, kejang-kejang dengan mata yang kebalik. Ini menyebabkan kekhawatiran, dibawa ke dokter. Dokter bingung mau ngasih obat apa, karena stepnya itu datang di bulan atau di hari, seperti kayak ya orang ngapel pacaran tepat waktunya. Jadi pihak dari rumah sakit pun di sini menganjurkan cobalah alternatif pengobatan kampung. Nah, dukun kampung yang sempat memprediksi Bayu ini memiliki kekuatan magis kembali didatangi, dan dukun tersebut mengatakan tidak usah khawatir. Apa yang terjadi kepada Bayu, insya Allah ini tidak bakal mengancam keselamatan nyawanya. Jadi itu cuman reaksi dari apa yang kukatakan dulu. Jadi di hari kelahirannya, di tanggal kelahirannya tepatnya ya, di tanggal kelahiran Bayu itu seperti energi terpancar besar di tubuhnya, itu membuat ya bayi ini tidak kuat untuk menahannya. Nanti di usia sudah di atas 3 tahun, insya Allah itu tidak terjadi lagi. Nah, masuk di usia 1 tahun, masuk di usia 2 tahun, itu masih terjadi. Pas setelah hari ulang tahun yang ketiga Bayu, ini dia sudah tidak mengalami kejadian seperti baru lahir, tidak step lagi di setiap tanggal 18. Nah, tapi setelah Bayu tidak step lagi di usia 3 tahun, dia mulai seakan-akan kayak peka dengan keberadaan sosok makhluk astral. Dia mulai kayak bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat. Nah, pada saat itu Bayu berusia 3 tahun, Meta ini sudah berusia 8 masuk 9 tahun, sahabat-sahabat. Jadi ketika Bayu main sama Meta, Bayu ini kayak tidak fokus main sama Meta, malah kayak kadang-kadang ketakutan, kadang-kadang seneng sendiri, sampai dimana Bayu mungkin mulai jelas melihat sosok-sosok yang tak kasat mata, yang tak dilihat oleh anggota keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut, melihat sosok-sosok yang menakutkan. Menurut Bayu, di rumah tempat kelahirannya, tempat kelahiran Mbak Metanya, itu ada 11 sosok yang mengerikan. Pocong, kuntilanak, genderuwo, hantu kecil, sosok siluman, itu ada semua di setiap penjuru rumah dan membuat Bayu selalu ketakutan. Nah, awalnya ibu bapak Bayu, Mbak Meta, tidak percaya kalau sosok-sosok itu ada. Ya, jadi Bayu ini dianggap kayak berhalusinasi lah. Jadi mereka ini belum terlalu percaya dengan kemampuan yang dimiliki Bayu, sampai dimana di satu ketika di malam hari mereka sudah selesai makan malam, mereka kumpul di ruang keluarga. Ibu bapak Bayu, Mbak Meta sama Bayu yang berusia 3 masuk 4 tahun, dia mengatakan, "Bu, yuk kita di rumah nenek aja. Malam ini Bayu nggak mau di sini. Bayu ketakutan." Sosok-sosok yang dilihat Bayu ya, itu kayak kumpul semua di sana, tapi dengan bahasa anak yang masih berusia 3 tahun. Tapi diartikan kurang lebih seperti itulah. "Bu, yuk tempat nenek, Bayu takut." Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi orang tuanya ini tidak percaya, sahabat-sahabat. Bahkan orang tuanya mengatakan, adik itu cuman kecapean main. Adik itu tidak ngelihat yang seperti itu. Ya udah, kalau adik takut, yuk tidur sama ibu. Yuk ibu temenin. Enggak, Bayu tidak mau di kamar ada ini. Tapi orang tuanya tetap tidak percaya. Nah, Bayu mengatakan, kalau ibu bapak tidak percaya, ayo masuk ke kamar, tapi nanti jangan takut, ada kata. Nah, jadi orang tuanya pun langsunglah membawa Bayu. Meta ikut juga nih, karena Meta takut. Dia masuk juga ke dalam kamar. Ketika pintu kamar dibuka, apa yang dikatakan Bayu benar. Pas di posisi ketika ibu Bayu mengalami kejadian ketika hamil 8 bulan, ketika melihat sosok pocong, di situ ada berdiri sosok kayak genderuwo, seakan-akan menunggu mereka masuk ke kamar dengan seringai yang mengerikan. Nah, bayangkan,
Ketika pintu dibuka, ibu bapak Bayu berteriak, "Allahu Akbar!" Meta di sini lari langsung masuk kamar. Dan di malam itu juga mereka meninggalkan rumah, mereka menginap di rumah nenek sebelah bapaknya Bayu. Nah, jadi dari hari itu mereka percaya dengan apa yang dikatakan Bayu, dengan apa yang diceritakan Bayu. Ketakutan Bayu bukan cuma sekedar halusinasi, namun dapat dilihat juga oleh anggota-anggota keluarga lain. Dan dari hari itulah mereka berpikir kalau terus tetap tinggal di rumah itu, mental Bayu ini bakal terguncang. Ya, mental Bayu ini bakal ndak normal lah nanti pertumbuhannya, dipenuhi dengan rasa takut. Mereka pun mulai berdiskusi, ibu bapak Meta juga ditanya, kira-kira gimana, mau ndak kita pindah sementara di rumah nenek. Yaudah, pindahlah mereka sementara di rumah nenek. Nah, di rumah nenek pun Bayu ini ndak kerasa. Ya, dipikir sama orang tuanya kalau Bayu ini diikutin sosok penghuni rumah lamanya, dibawa lagi ke dukun yang dari kandungan Bayu sudah diprediksi memiliki kemampuan. Dukun itu mengatakan, "Ndak, kalian carilah tempat sekiranya anak kalian bilang nyaman. Kalau anak kalian bilang ada sosok menakutkan di rumah itu, jangan berpikir kalau sosok yang mengikutinya dari rumah lama atau dari tempat yang didatangi Bayu itu ngikutin Bayu, ndak. Tapi itulah sosok penghuni atau yang ada di rumah tersebut." Nah, di rumah nenek dia bilang ada sosok pocong. Pindah lagi. Mulailah di situ mereka ngontrak. Nah, ngontrak setahun ndak betah. Bayu digangguin lagi sama sosok jin. Sampailah Bayu berusia 15 tahun, barulah ketemu rumah yang diceritakan di awal tadi. Rumah tua, rumah yang terlihat angker, tapi di situ membuat Bayu nyaman. Tapi di balik itu semua, ada kejadian yang paling mengerikan yang terjadi di kehidupan keluarga Meta dan Bayu. Apa itu? Inilah kisah misteri yang dialami Bayu, dialami Meta, dialami ibu dan bapaknya lantaran bertemu dengan ibu bapak penjual nasi goreng. Nah, jadi kita kembali lagi di tahun 2011 silam, sahabat-sahabat. Di tahun 2011, usia Bayu sudah menginjak di usia 15 tahun. Dia sudah tumbuh menjadi seorang anak remaja. Dia sudah lebih jelas lagi dapat melihat atau merasakan interaksi-interaksi dari sosok makhluk astral. Nah, jadi setelah pindah di rumah baru, Bayu yang memiliki kemampuan demikian, ini tentunya menjadi seorang anak yang introvert sekali. Dia tidak mau bergaul sembarangan, dia lebih senang main sama ibu bapaknya, ngobrol, atau kemana-mana ditemenin sama mbak Metanya. Apalagi malam Bayu jarang sekali mau keluar. Keluar pun kalau tidak dengan keluarga lengkap, Bayu tidak mau, karena Bayu dapat melihat apa-apa saja yang ada di jalanan, apa-apa saja yang tak terlihat di mata-mata awam. Mata-mata seperti kita, orang-orang awam, ini tidak dapat kita lihat, tapi Bayu dapat melihat dan dapat berinteraksi. Bahkan ketika ada sosok yang korinnya masih gentayangan dengan kesedihan, itu Bayu dapat merasakan kesedihannya, dapat mendengarkan rintihan tangis dari korin yang merasakan kesedihan kepiluhan atas kematiannya. Seperti satu rumah sebelum Bayu menempati rumah yang terlihat angker. Jadi di rumah sebelumnya, itu rumah di komplek, sahabat-sahabat, padat, dan kontraknya pun lumayan mahal pada saat itu, di tahun 2010-an. Kontrak rumah kalau di wilayah Jawa Tengah ya, ini harganya di atas 10 juta. Itu rumah yang sudah cukup mahal sekali. Ya, bener nggak apa yang dikatakan Meta? Kalau di tahun 2010-an, kontrak rumah di atas 10 juta, buat teman-teman yang ada di wilayah Jawa Tengah, tulis di komentar, bener atau enggak, rumah itu cukup mewah. Nah, di rumah yang cukup mewah itulah Bayu merasakan kesedihan dari seorang perempuan yang dirasakan Bayu. Perempuan itu meninggoy setelah menikah dengan suami orang. Nah, jadi perempuan itu awalnya tidak tahu ya
kalau laki-laki yang dinikahinya ini statusnya masih punya istri sah. Jadi laki-laki ini mendekati perempuan cantik tersebut, Bayu bilang ya, itu dengan status lajang dia bilang. Nah, tapi mendekati hari pernikahan, laki-laki itu baru jujur mengatakan kalau aku punya istri sah, punya anak, tapi pernikahan tidak dapat dibatalkan karena perempuan ini dalam keadaan hamil, dan pihak keluarga ini tidak melepaskan laki-laki yang telah menghamili anak perempuannya, dan pernikahan pun berlangsung nikah siri. Nah, jadi 2 bulan menikah, istri muda lah jatuhnya kita katakan di sini ya. Istri muda ini sedang hamil, itu diteror terus oleh keluarga dari istri tua sampai-sampai tidak sanggup dan memilih untuk gantung diri. Nah, arwahnya lah, korinnya lah yang menempati rumah tersebut. Di situ dia gantung diri, walaupun rumahnya sudah dibongkar, sudah direnovasi, tapi tanahnya itu masih tetap di situ. Dibangun rumah mewah, dijadikan komplek wilayah tersebut, ditempatilah sama si Bayu, anak tulang wangi yang memiliki kemampuan supranatural tinggi. Bayu di sini diajak curhat sama hantu perempuan tersebut. Bayu menceritakan kedatangannya itu ya menakutkan sekali, dengan wajah pucat, dengan leher yang kayak mau patah kayak gini, menangis mendekati Bayu. Dek, tolongin Mbak, kasihan anakku, kasihan anakku, aku mati membawa janin. Nah, Bayu yang sudah terbiasa dengan hal seperti itu mencoba untuk menggali, mencari tahu seperti apa kronologi kematiannya. Nah, diceritakanlah kejadian itu. Jadi sempat juga Korin, wanita yang gantung diri ini, nasehatin Bayu kayak ngasih wejengan. Kalau kamu merasa ndak betah, merasa ndak nyaman dengan kedatanganku, kamu tinggalkan saja tempat ini. Karena wanita itu kadang-kadang datang baik, kadang-kadang datang itu memang ngerecokin Bayu. Sampai-sampai Bayu kadang ketakutan, kadang kasihan. Nah, jadi wanita itu berpesan kalau ndak betah tinggalkan saja. Kalau aku ndak bakal bisa pergi dari tanah ini, ndak bakal bisa pergi dari rumah ini. Siapapun nanti setelah kamu yang menempati rumah ini pasti akan bertemu dengan aku. Nah, makanya dari situlah Bayu tidak sanggup. Tiap malam didatangi, rintihan tangis itu terdengar. Bayu mengajak ibu bapaknya pindah. Tapi kejadian di rumah itu ini tidak dirasakan sama ibu bapak sama Meta. Itu cuman tok dirasakan oleh Bayu. Tapi ketika Bayu cerita, mereka merinding semua. Mereka percaya apa yang Bayu ceritakan itu bukan isapan jempol belaka. Nah, jadi mereka memutuskan untuk pindah. Untuk sekian kalinya, ialah menempati rumah yang dari luar terlihat angker, namun itu nyaman, Bayu katakan. Nah, tinggal di rumah yang terlihat angker tapi nyaman, rumah tua kita katakan di sini ya, rumah tua di tengah pusat kota. Itu ya, tepat penyebutannya rumah tua di tengah pusat kota. Awal-awal pindah ke sana sebulan, Bayu ini merasa santai, aman sekali. Masuk bulan kedua, ini lebih nyaman lagi, lebih betah lagi. Meta, ibu bapaknya geleng-geleng kepala. Ya sudahlah, kalau adikmu betah di sini, tak, biarin aja lah. Yang penting kita tidak pusing lagi, dirungsing sama dia ngajak pindah. Nah, tapi ada satu kejadian, satu momen ya yang merusak suasana indah di rumah tersebut yang sudah lama tidak mereka rasakan di rumah tenang. Itu ketika Meta ini mengajak Bayu membeli nasi goreng langganan yang ada di dekat rumahnya. Jadi di awal-awal pindah, ibunya kan sibuk lah beres-beres rumah, jadi tidak sempat masak. Malam Meta ini nyari nasi goreng, dan kebetulan tidak jauh dari rumahnya itu ada nasi goreng yang mangkal. Nah, Meta beli di situ, dibawa pulang ke rumah, dicicipin Bayu, dicicipin ibu bapak, enak. Dan itulah yang menjadi langganan setiap malamnya dengan status ibu bapaknya kerja, sibuk jadi jarang masak. Ya jadi kalau makan siang itu mereka beli, makan masing-masing lah. Malam pun kalau ibunya tidak terlalu capek, ibunya masak, tapi kalau udah letih sekali, ya
ibunya terpaksa nyuruh Meta atau Bayu beli makanan. Nah, nasi goreng itulah ketika awal pindah sampai bulan kedua hampir setiap malam menjadi favorit keluarga tersebut. Dan Meta mengatakan yang jualan itu Pak D sama Bude. Ya usianya lebih tua dari ibu bapak, usianya hampir 60-an lah. Orangnya ramah, ibu bayangkan aja lah Bu, wih ngantrinya rame banget. Ya memang wajar, ibu bapak Meta bilang nasi gorengnya enak. Nah, jadi pada suatu ketika Meta ini merasa tidak enak badan ya. Jadi tempat jual nasi goreng itu dibilang jauh, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ya, jadi kalau jalan sendirian dengan kondisi badan agak-agak meriang memang nggak enak, memang bawaan ya. Jadi pada malam itu Meta mengajak Bayu. Padahal Bayu sudah bilang, aku males keluar. Mataku kedip-kedip sendiri nih, kayak ada yang mau kulihat. Malas aku lagi enak di sini. Tapi Meta maksa, ayolah dek, temenin aku biar kamu tahu juga yang jualan nasi goreng di mana. Kalau aku ndak ada atau aku sakit atau kenapa, kamu bisa beli kalau lapar malam-malam. Nah, akhirnya Bayu pun terpaksa ikut. Dan ketika Bayu sampai di tempat penjual nasi goreng, belum lagi sampai, Meta melihat kalau Bayu ini mulai berkeringatan. Keringatnya ngucur. Langkah Bayu itu kayak gemetar dan berat sekali mau maju. Meta bertanya, kamu kenapa dek? Kan Mbak yang gak enak badan, tapi kok malah kamu yang berkeringat dan gemetar? Kenapa? Mbak, nasi goreng yang kamu bilang itu yang mana? Yang di depan kita? Iya, itu tuh yang di depan kita, yang rame. Rame? Iya Mbak, rame sekali, Bayu bilang. Iya memang rame. Bukan orangnya saja Mbak yang rame. Bayu bilang kayak gitu. Makhluk-makhluk yang mengerikan juga ramai ngantri di sana. Kamu, Meta bilang, gak boleh ngomong kayak gitu. Memang maksud kamu apa? Nah, Bayu kayak menggunakan kemampuannya lah untuk melihat dengan detail. Dan Bayu mengatakan, Bayu pulang yuk. Aku nggak mau Mbak, aku nggak mau lama-lama di sini. Dan itu mencuri perhatian orang-orang yang ada di sana karena jaraknya udah dekat nih. Nah, Meta merasa nggak enak. Yaudah kamu pulang sendirian, biar Mbak yang beli. Nah, bayangkan sahabat-sahabat, ya Bayu putar badan itu berlari sekencang mungkin sampai ke rumah. Meta ngeliat nih anak kayak dikejar-kejar setan kayak gitu ya. Padahal Bayu sudah ngeliat ya setan yang mana, Meta aja yang tidak sadar. Jadi ya Meta tanpa ada rasa takut karena dia tidak ngeliat, tidak merasa merinding, ya ikutlah ngantri dan bertemulah dengan Pak D dan si Bude penjual nasi goreng. Di situ Pak D dan Bude ini seakan-akan sadar dengan apa yang dilihat Bayu dan apa yang dirasakan Bayu. Ya, Pak D dan Bude ini tadi sambil melayani pembeli yang ramai, bungkus nasi goreng, ada yang makan di sana. Ketika ngasih pesanan si Meta 4 bungkus nasi goreng, ini bertanya, itu adikmu tadi kenapa? Kok kayak ketakutan atau kenapa? Nah, Meta cuma beralasan, nggak tahu, keluar dari rumah tadi baik-baik aja, kok tiba-tiba sampai sini katanya mules. Oh, kamu tinggal di mana? Pak D sama Bude ya sering lihat kamu beli di sini, tapi kayaknya baru tinggal di sini. Meta mengatakan, itu Pak D, di ujung rumah tua yang angker itu. Oh, di sana ndak angker kok. Si Bude menjawab seperti itu. Oh, udah, Meta bungkus nasi gorengnya, pulanglah ke rumah. Setibanya di rumah, Bayu itu sudah ditenangin sama ibu bapaknya. Ya, kepalanya itu sudah diuras pakai air. Dan ketika Meta bawa nasi goreng, Bayu berteriak, jangan kasih masuk Mbak, keluarin Mbak, jangan bawa masuk. Bu, Bapak, makan yang lain aja, jangan makan itu Pak. Aku takut, bawa keluar. Aku nggak mau makan itu, jangan bawa masuk ke rumah, aku takut. Nah, jadi Meta bingung dan ibu bapaknya ngasih isyarat, keluar. Ya sudah, Meta tahu apa yang disuruh dibuang keluar, ditaruhlah di depan rumah 4 bungkus nasi goreng. Itu di teras rumah ada kursi, ada meja, ditaruh di atas meja. Nah, di depan meja itu ada kaca besar ya. Jadi di ruang tamu itu kacanya besar sekali, kaca jendela itu cuman ditutup dengan tirai tipis, tirai transparan. Nah, jadi kelihatan lah masih kalau kita duduk di ruang keluarga, kalau nasi goreng itu
ya, dibungkus sama kresek warna hitam, ya, ditaruh di atas meja. Jadi begitu Meta masuk, Meta bertanya, emang apa yang kamu lihat? Sampai-sampai Pak D dan Bude penjual nasi goreng itu nanyain kamu kenapa? Nah, ketika Meta bertanya seperti itu, Bayu langsung nunjuk ke sana. Tuh, itu kalau kamu mau tahu, itu kalau kamu mau lihat. Dan di situ 2 bulan mereka tinggal di sana, nggak pernah merasa aneh, nggak pernah merasa merinding. Tapi malam itu ketika Bayu melihat, tuh, itu kalau kamu mau lihat, itu jelas. Sosok Pak D dan Bude itu kayak ngintip di depan kaca rumah mereka, tapi dengan wajah yang mengerikan, dengan wajah yang menakutkan. Karena di malam itu apa yang ditunjuk Bayu itu dilihat ibu, bapak, dan Meta juga. Mereka semua pun semuanya masuk ke dalam satu kamar ibu dan bapak dari Meta. Nah, di kamar itu di malam itu mereka tidur, dan pagi-pagi seperti biasa rutinitas keluarga tersebut berjalan seperti biasa. Cuman Bayu aja yang tidak masuk sekolah karena akibat kejadian tadi malam dia merasa kurang enak badan. Nah, jadi liburlah Bayu sekolah pada hari itu. Meta lanjut nih dia dengan aktivitas di pagi harinya, ibu bapaknya pun kerja. Nah, pulang kerja sore, ibunya pulang duluan, Meta juga pulang, tapi bapaknya pulang malam. Nah, bapaknya pulang malam ini seakan-akan lupa dengan kejadian tadi malam. Pulang-pulang, si bapak ini bawa 3 bungkus nasi goreng. Ternyata nasi goreng itu dibeli di tempat Pak D dan Bude. Dan apa yang terjadi, sahabat-sahabat? Bayu yang baru keluar dari kamar, yang melihat ibu dan Metanya ini sedang makan nasi goreng, Bayu langsung berteriak, "Bu, Mbak, jangan dimakan. Buang Pak sekarang, Mbak, buang Mbak sekarang. Kenapa kamu ini? Ini nasi goreng biasa kita makan loh, enak loh." Bukan. Ibu nggak melihat di samping ibu nggak melihat di samping Mbak Meta itu ada siapa, ada sosok apa, mengerikannya seperti apa. Bu, buang. Langsung Bayu masuk ke kamar, banting pintu. Nah, jadi bingung ibu Bayu, bingung Mbak Meta, bingung, dan mereka pun nurutin lah apa yang dikatakan Bayu. Nasi goreng itu dibuang. Nah, jadi malam itu Bayu nggak keluar kamar. Ibunya, bapaknya ini tetap tidurlah di dalam kamarnya. Mbak Meta tidurlah di kamar Mbak Meta sendiri. Jadi di rumah itu sebenarnya ada 5 kamar, tapi yang kepake cuma 3. Nah, nasi goreng yang sudah dimakan tadi dan nasi goreng yang sebungkus yang belum dimakan, yang dibeli bapak untuk Bayu, ini dibuang di tong sampah dapur. Tapi bukan tong sampah di luar rumah, masih di dalam rumah. Dan di malam itu, rumah yang tadinya anyep, ayem, adem, tentrem itu menjadi mencekam di malam itu. Jadi ya, Mbak Meta nih mendengar, pertama kali yang mendengar itu Mbak Meta, karena kamar Mbak Meta ini berhadapan dengan kamarnya si Bayu. Kamar ibu bapaknya ini agak jauh ke tengah. Jadi ini ruang tamu, pintu masuk itu kamar ibu bapak, di tengah itu ruang keluarga. Nah, di sisi kanan itu kamar Mbak Meta, di sisi kiri itu kamar Bayu, dan di belakang kamar Mbak Meta itulah ruang dapur atau ruang masak, dan di tong sampah ruang masak itulah sisa nasi goreng yang tidak habis dimakan dengan nasi goreng yang belum dibuka itu dibuang di sana. Mbak Meta mendengar seperti ada suara orang buka kresek, dan suara kecapan seperti orang makan. Nah, berdetak hati Mbak Meta berpikir seperti ini, jangan-jangan Bayu kelaparan makan nasi goreng yang sudah dibuang di tempat sampah. Sontak Mbak Meta tidak maulah melihat adiknya makan dari nasi walaupun bersih ya, tapi kan udah dibuang di tong sampah. Mbak Meta keluar, tapi apa yang dilihat Mbak Meta? Mbak Meta jongak kayak gini loh, ke belakang dengan lampu dapur itu dimatikan, cuma lampu tengah rumah yang dinyalakan, sahabat-sahabat. Jadi dilihat dari bias cahaya dari tengah itu kok kayak ada sosok jongkok, sedang duduk di depan tong sampah kayak memakan sesuatu. Kalau dibilang Bayu, kok tubuhnya besar sekali? Ini bukan Bayu. Bapak kah? Nggak mungkin. Tapi siapa? Mbak Meta berpikir kalau itu
ada orang lain atau ada orang berniat jahat. Dan Mbak Meta pun mendekati sosok tersebut, masuk ke area dapur. Baru Mbak Meta mau menyalakan lampu, tek, lampunya tidak nyala, kayak seakan-akan lampu itu putus. Sosok itu menoleh ke arah Mbak Meta, wajahnya itu dipenuhi dengan bulu. Matanya itu satu, tapi besar, berwarna merah dengan lidah yang menjulur panjang. Tubuhnya itu lebar sekali, semuanya berbulu. Dan Mbak Meta pun berteriak, "Dek, Ma, Pak, tolong, tolong." Semuanya keluar dan seketika lampu yang tadi mati itu nyala sendiri. Mbak Meta menangis sejadi-jadinya. Bayu pun di sini geleng-geleng kepala. Dan malam itu juga Bayu minta keluar dari rumah tersebut. Bayu mengatakan, rumah ini sebenarnya tentrem, rumah ini sebenarnya aman. Tapi gara-gara Bayu melihat sosok yang ramai ngantri di tempat nasi goreng yang kalian bilang enak, sosok itu mengikuti aku ke sini. Ditambah lagi Bapak masih membawa nasi goreng itu ke sini, dan energi nasi goreng itulah kayak ngebawa sosok makhluk halus masuk ke rumah itu. Nah, di malam itu juga mereka keluar dari rumah tersebut. Bayu, Mbak Meta, ibu bapaknya ndak tinggal di sana lagi. Ini mereka ngekos. Jadi barang-barangnya masih di sana. Kontrak rumah itu setahun, sahabat-sahabat. Nah, jadi menjelang setahun mereka ini cuman bolak-balik aja. Ya, mereka ngekos karena Bayu mengatakan percuma ditempatin lagi rumah itu. Energi itu sudah ada di sana dan aku tidak sanggup. Takutnya kontak energi tersebut bukan cuma aku saja, seperti Mbak Meta itu sudah dapat melihat ya dengan matanya sendiri, dengan keadaan sadar melihat sosok itu. Takutnya ini bakal mengganggu Mbak Meta juga, mengganggu ibu dan bapak juga. Jadi percayalah dengan apa yang dikatakan Bayu. Mereka pun ngekos balik sesekali saja. Nah, dalam proses mereka masih istilahnya tinggal di sana, Mbak Meta, ibu bapaknya, tanpa diketahui Bayu, ini mencari tahu siapa si penjual nasi goreng tersebut. Apakah si penjual nasi goreng ini ada kaitannya dengan ritual-ritual pesugihan atau penglaris dagang, karena nasi goreng itu ramai sekali. Nah, mereka pun di sini berasumsi, 3 beranak ya, bapaknya Mbak Meta, ibu Mbak Meta, sama Mbak Meta. Mereka bertiga ini berasumsi gini, kalau Pak D dan Bude itu pakai pesugihan, dirasa-rasa itu tidak mungkin ya. Karena makanannya dimakan di situ, dibawa balik ke rumah, rasanya tetap konsisten, rasanya itu tidak berubah. Ya, tidak ciri-ciri kalau pakai penglaris dagang atau ritual pesugihan untuk biar rame atau biar laris. Nah, kalau tidak ada kaitannya dengan itu, ada apa? Kok Bayu bilang di sana sosoknya mengerikan sekali? Dari penggambaran Bayu, ya, yang menggoreng nasi itu sosoknya bukan si Bude, tapi ya Bude yang dikatakan istri dari si penjual nasi goreng itu kayaknya bukan manusia, itu melainkan makhluk astral. Tapi terlihat saja kalau wanita itu adalah perempuan normal, seorang wanita parubaya normal umum pada biasanya. Tapi kalau dari penglihatan Bayu, Bude itu sudah mati. Bude yang jualan nasi goreng itu adalah arwah. Nah, si Pak D ini itu betul manusia. Itu tidak ada perwujudan yang mengerikan yang terlihat dari wajah Pak D, tapi budenya. Dan beberapa makhluk astral yang ada di sana, ditambah lagi yang paling mengerikan, itu ada sosok ular besar di atas gerobak nasi goreng mereka. Mereka itu siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang dirasakan Bayu, itu yang dilihat Bayu. Nah, yang dilihat ibu bapaknya itu sama dengan apa yang digambarkan Bayu ketika ya ada sosok yang mengintip di balik kaca depan rumah mereka. Yang dilihat bapak, ibu, Mbak Meta, Bayu juga ngelihat pas kejadian Bayu ke tempat nasi goreng itu ya. Itu kan ada yang ngintip di depan kaca. Nah, mereka juga melihat kalau sosok yang ngintip itu sosok Bude dengan sosok Pak D itu bukan manusia atau orang normal pada umumnya, melainkan kayak makhluk tak kasat mata. Nah, jadi dari situ mereka ini mencari tahu lah, sahabat-sahabat, bapaknya si Bayu ya sama ibunya si Bayu ini mencari tahu ke tetangga sekitar, terutama sama si pemilik kontrakan. Nah, jadi dari informasi si pemilik kontrakan inilah, informasi itu jelas, dapat dan akurat. Si pemilik kontrakan mengatakan ya kalau
Pak D dan si Bude itu orang lama di sini. Tapi kalau apa yang dikatakan kayak anakmu bilang kalau si Bude itu bukan sosok manusia sejati, ya kalau dikaitkan dengan peristiwa, ya ini kayak masuk akal. Karena 3 tahun belakangan ini Bude itu dikabarkan sakitnya parah. Sempat sih Pak D itu lama ndak jualan, tapi tiba-tiba Pak D jualan lagi dan Bude terlihat bugar. Nah, Pak D dan si Bude penjual nasi goreng itu bukan berasal dari kampung tersebut. Mereka jualan itu cukup jauh dan sengaja mangkal di situ. Nah, dicari informasi lagi, ternyata si Pak D ini aktivitasnya di pagi sampai menjelang sore, karena dia kan buka jualan nasi gorengnya itu dari sore menjelang malam ya. Jadi mangkal di situ dari sore menjelang malam sampai tutup sampai dini hari. Nah, pagi sampai sore si Pak D ini dikenal di kampung ya, yang lumayan jauh lah dari tempat tinggal atau tempat dia mangkal nasi goreng, itu memang sebagai praktisi atau orang pintar, bisa mengobati orang-orang yang terkena penyakit non medis. Jadi dukun yang berjualan nasi goreng. Nah, jadi dari situlah ya cerita ini semakin membuat ibu bapaknya si Bayu, termasuk Mbak Meta juga, ini semakin kayak seru nih, pengen dicari tahu lebih dalam lagi. Namun ketika mau menelusuri ke tempat tinggal si Pak D ini tadi, ya nanya sama tetangga-tetangga Pak D tadi, Bayu di sini tiba-tiba saja kayak kena serangan penyakit yang sudah lama hilang. Ya jadi kayak kena step, itu dibawa ke dokter bingung. Ini kalau step biasanya panasnya tinggi, ini enggak. Panasnya ya kayak cuma naik dikit lah, tapi kok kejangnya itu melebihi kayak orang ayan kayak gitu loh. Nah, jadi sadar-sadarnya Bayu di IGD, Bayu bilang, Ibu Bapak jangan cari-cari tahu Pak D yang jual nasi goreng sama Bude yang jual nasi goreng. Dah, apa yang Bayu ceritakan itu dah lupain aja. Kita pergilah dari tempat itu. Karena menurut apa yang dirasakan Bayu pada malam itu, dia didatangi oleh sosok Bude. Ya, jadi Bayu merasa kayak gini loh. Dia mendapat teguran dari mimpinya bahwa si Bude itu mengatakan, "Cah bagus, cukup saja kamu dapat melihat, jangan kamu mencari tahu." Nah, teguran itu membuat Bayu semaput hampir mati. Nah, apakah si Bude itu sosok arwah? Apakah Bude itu benar-benar Bude yang masih hidup, manusia sejati? Wallahu a'lam bishawab. Bayu, Mbak Meta ini tidak berani mengatakannya. Nah, jadi mereka pun pergi meninggalkan tempat itu, dan konon kabarnya dari 2 tahun setelah 2011 masuk 2014 lah jatuhnya, hampir 3 tahunan lah, Pak D dan Bude penjual nasi goreng itu masih berjualan di sana. Namun masuk di tahun 2015 mereka tidak kelihatan lagi. Entah mereka masih jualan, entah mereka pindah, wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas warga-warga sekitar yang berlangganan nasi goreng ini tidak pernah sama sekali ya timbul curiga kalau Pak D dan Bude ini ada sesuatu di balik resep nasi goreng yang enak dijualnya, yang bikin nasi gorengnya laris manis Tanjung Kipul. Dagangan laris, duit Pak D dan Bude terkumpul. Nah, jadi itu candaan ya. Jadi enggak ada pantun seperti itu, enggak dikirim Mbak Meta, enggak. Jadi itu tambah-tambahan saya saja karena itu penutup dari kisah misteri yang sangat epik sekali. Jadi itu saja dapat dibagikan oleh Mbak Meta. Nah, kisah yang diceritakan Mbak Meta ini kan terjadi di tahun 2011 sampai 2014 lah kita katakan. Nah, Bayu sekarang di mana Bang Rio? Kok bukan Bayu yang mengirimkan cerita ini? Mbak Meta mengatakan di 2017 awal Bayu sudah tidak ada lagi. Bayu sudah terlebih dahulu meninggalkan Mbak Meta, meninggalkan ibu dan bapaknya. Bayu sekarang sudah tenang di alam sana. Bayu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kenapa bukan Bayu yang mengirimkan cerita ini? Kenapa mbaknya? Nah, itulah karena Bayu sudah tidak ada lagi dalam kisah ini. Bayu cuman ya bertahan dengan kekuatan spesialnya itu cuman sebatas itu saja. Allah lebih sayang dengan Bayu, dan mungkin kalau Bayu ya masih hidup sekarang,
ya Bayu bakal lebih tersiksa lagi dengan kemampuan yang Allah titipkan. Jadi itulah, Allah itu maha adil ya sahabat-sahabat ya. Jadi ketika Allah memberikan kemampuan yang tak dapat dikuasai oleh tubuh seseorang yang dititipkan Allah, Allah sayang dengan tubuh itu, Allah sayang dengan insannya, Allah memanggilnya agar dapat terlepas dari apa yang telah menjadi takdir, qadarullah. Nah, jadi marilah sama-sama kita doakan almarhum Bayu. Dalam kisah ini Bayu adalah nama asli, ya, nama asli dari adik dari Mbak Meta. Jadi kita doakan supaya arwah Bayu tenang di sana, dan apa yang terjadi di kehidupan Mbak Meta ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa di setiap sisi dari kehidupan kita, makhluk astral itu berdampingan dengan kita. Marilah sama-sama kita jaga keharmonisan, keseimbangan dua sisi dari kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Jangan lupa kirim cerita ke nomor WhatsApp admin dan follow TikTok Sebuah Kisah Misteri Official. Dan di akhir kisah mungkin sahabat-sahabat dapat merasakan kalau saya agak sedikit lemas. Itu bukan karena capek, bukan karena ngantuk, enggak. Jadi tiba-tiba saya kayak tadi di pertengahan saya menceritakan bagian Bude sama Pak D. Kalau budenya itu sudah meninggal dunia menurut pandangan almarhum Bayu, itu kayak apa ya, tiba-tiba kayak ada angin masuk ke ulu hati ini, kayak sesak kayak gitu ya, sesak dan bikin kayak agak sedikit kunang-kunang. Nah, itu biasanya interaksi dari realita yang terjadi dalam kisah misteri yang saya bawakan. Itu memang sering terjadi ya, jadi agak napasnya agak nggak normal, agak ngap-ngapan, dan intonasi bicara saya pun udah mulai agak sedikit lamban dan ya agak sedikit-dikit nggak sampai ke ujung lah. Nah, alhamdulillah cerita ini dapat saya selesaikan, dan semoga sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini merasakan energi yang saya rasakan, dan jangan tonton kisah ini sendirian. Aturan awal tadi ya, saya bilang ya, jangan tonton kisah ini sendirian ya. Tapi tidak apalah, saya peringatkan di akhir saja. Jadi itulah sebuah kisah misteri yang menarik sekali ya, epic horror kisah misteri yang saya bawakan di bulan Juli ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.